Ya Bu ya, jadi inilah nanti pada saat kita nanti SEM pakai list-rel itu istilah untuk X itu atau independen itu eksogen. Tapi kalau untuk Y yang biasanya kita nyebutnya the variable dependent itu disebut variable endogen. Bahasa istilah aja ini. Oke Bu, ada pertanyaan? Bu? Oke Bu, ada pertanyaan sampai sini? Ya, oke Bu. Oke, Ibu Sermi, selamat bergabung Bu. Ibu Sermi bisa dengar suara saya? Selamat datang Bu. Iya bisa Bu. Iya. Saya tadi Iya. Bu, kalau misalnya ada yang mau sudah terlambat sekali kan? Iya Bu. Sudah terlambat sekali Bu. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang mau ditanya Ibu langsung tanya saja, interupsi saja. Oh iya, oke. Iya. Ya, saya sudah sampai pada pembahasan hanya sekedar istilah untuk variabel-variabel. Oh iya. Iya. Oke ya Bu ya. Penggunaan SPM sudah belum? Belum Bu. Hari ini kita pakai EVIS dulu. Nanti, baru nanti ada jadwal list-rel dengan SPSS terpisah. Nanti bisa kita ulang lagi pada saat di SPSS. Konsep-konsep dasar saja Bu. Oke ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu sudah bergabung. Kita hanya 3 Bu pesertanya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung saja diinterupsi. Oke. Saya lanjut ya Bu ya. Oke. Ibu Yeni, tadi kita sampai di sini ya, hanya sekedar istilah-istilah. Jadi kita hanya menyatukan pemahaman istilah. Jadi ada namanya variabel independen, lawannya dependent, atau dalam konteks kode itu biasanya yang paling lazim itu kita menggunakan X. Untuk dependent itu biasanya secara umum, secara mendunia sudah menggunakan Y. Tapi untuk istilah bahasa Indonesia biasanya suka keliru. X itu bebas. Jadi ketika kita menggunakan bebas, lawannya itu tidak bebas. Atau X itu bebas. Bebas artinya tidak terikat. Lawannya, Y-nya, artinya istilahnya adalah terikat. Itu yang lazimnya. Tetapi ketika kita menggunakan SEM, nanti kita akan menggunakan list-rel ya. List-rel itu biasanya SEM. SEM itu untuk istilah X itu menggunakan variabel eksogen untuk X. Kalau Y itu menggunakan variabel endogen istilahnya. Hanya istilah aja ini. Oke Bu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswanya yang bimbingan sudah ini, kita bolehlah koreksi-koreksi istilah seperti ini. Oke, saya lanjut ya Bu ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya hanya ingin menjelaskan sedikit tentang tadi kan kita kan nanti mau statistik inferensial. Jadi statistik tadi ada terbagi 2, namanya statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Ketika di statistik inferensial, saya bilang tadi kan ada namanya hipotesis, ya nggak Bu? Nah, ketika menggunakan hipotesis itu adalah dugaan sementara atas sesuatu. Artinya harus kita buktikan. Ya Bu ya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan atas sesuatu. Contoh, saya tadi bawa handphone. Tiba-tiba handphone saya lupa, nggak tahu lagi di mana.
Kemudian tadi saya ke WC, ke kelas, kemudian ke ruang administrasi. Kemudian saya bilang, HP saya ada di WC. Nah, itu baru dugaan, Bu. HP yang di WC tadi. Itu baru hipotesis, dugaan. Nah, ketika saya datang ke WC dan handphonenya ada, artinya dugaan saya, hipotesis saya terbukti. Itu secara umum ya, Bu, ya, ilustrasi saja ini secara umum. Nah, dalam statistik tadi, inferensial, itu ada hipotesis. Dugaan sementara yang harus kita buktikan. Tadi saya kasih contoh ya. Kasih contoh bahwa, contohnya tadi, mahasiswa jurusan akuntansi, Universitas UBD, misalnya UBD, paham SPT online. Artinya dugaan kita apa, Bu? Paham ya? Artinya kan kita perlu buktikan. Nah, dalam hipotesis itu dugaan sementara. Hipotesis itu ada dua. Namanya hipotesis hipotesis penelitian. Ada namanya satu hipotesis penelitian. Dua, hipotesis statistik. Jadi satu hipotesis penelitian, kedua ada namanya hipotesis statistik. Nah, hipotesis penelitian ini dalam bentuk statement, Bu. Contoh, mahasiswa jurusan akuntansi paham SPT online. Lawannya pasti tidak paham, ya enggak? Itu hipotesis penelitian namanya. Yang mau kita buktikan paham ya. Mahasiswa jurusan akuntansi paham SPT online. Itu disebut hipotesis penelitian. Kalau hipotesis statistik, dia akan ada simbol begini, H0 atau H alternatif. Nah, inilah yang di bawah ini disebut hipotesis statistik. Ketika ada simbol-simbol seperti ini, maka dia disebut hipotesis statistik. Nol itu hipotesis yang menyatakan ketiadaan, nol. Ini nol ya, ada yang bacanya nol, ada yang bacanya nol. Ini tulisannya, hipotesis nol. Nol itu ketiadaan. Tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada dampak. Nah, itu biasanya di HO atau H0 nyebutnya, yang tidak ini. Tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada dampak, tidak paham. Tapi lawannya itu adalah HA, alternatif. A ini kepanjangan dari alternatif. Ada. Depannya selalu ada. Jadi kalau yang di atas itu tidak. Jadi dia menyatakan ketiadaan. Kalau H alternatif, dia menyatakan lawannya dari yang di atas. Ada pengaruh, ada hubungan, ada dampak, atau paham. Untuk contoh yang tadi. Ibu Selmi, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen atau akuntansi, Bu? Kalau boleh tahu. Manajemen, Ibu. Manajemen, oh sama dengan saya ya. Jadi nanti saya akan pakai contoh akuntansi dan manajemen. Cantik sekali, Bu. Iya. Dan kayaknya, Ibu. Iya. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Ini hanya sekilas. Jadi hipotesis itu ada dua secara umum, namanya hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian, dia dalam bentuk statement, pertanyaan. Ada pengaruh antara A dengan B, ada hubungan antara A dengan B, ada dampak antara A dengan B. Atau yang tadi, yang contoh tadi, mahasiswa jurusan manajemen atau akuntansi paham SPT online. Nah,
Kalau itu pernyataan, jadi cukup satu saja kalau hipotesis penelitian. Tapi kalau hipotesis statistik, dia dalam bentuk statistik. Nah, ada namanya HO atau null. Nol itu null ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada namanya HA, H alternatif. Jadi kalau H null itu dia selalu menyatakan namanya aja null. Null ini artinya ketiadaan, nihil. Artinya nihil, tidak ada artinya. Jadi HO itu selalu tidak ada. Tidak ada pengaruh, mau judulnya pengaruh, mau judulnya dampak, mau judulnya hubungan. Jadi dia selalu pertamanya tidak ada, tidak. Nah, HA-nya ada. Ada pengaruh, ada hubungan, ada dampak. Oke ya. Jadi kalau misalnya dalam penelitian biasanya ada yang atas ini aja kalau saya cukup. Tapi kalau kita untuk disertasi, untuk skripsi, untuk tesis, biasanya yang di bawah ini juga harus. Tapi kalau sekedar untuk penelitian biasa, untuk dipublikasi di jurnal ilmiah, itu cukup yang atas ini saja kita menyebutkan. Lazimnya. Jadi tidak perlu yang di bawah sini, karena kita sudah tahu apa yang mau kita buktikan. Yang mau kita buktikan adalah HO. Yang ini yang mau kita buktikan ini. Secara statistik yang mau kita buktikan adalah HO atau H0. Makanya dalam statistik, yang mana yang harus kita tolak, Bu? Dalam statistik. Dalam statistik itu yang mana yang harus kita tolak? HO atau HA? H0 atau HA? HO, betul. H0 yang harus kita tolak itu. Jadi yang harus ditolak itu yang ini. Ya kan kita mau membuktikan ada, nggak mungkin kan kita penelitian tuh mau membuktikan tidak ada, tapi yang harus kita tolak itu HO. Jadi kita pengennya ada pengaruh, ada hubungan, ada dampak, tapi bahasa statistiknya yang harus kita tolak adalah HO. Nah kalau kita HO kita tolak, bahasa Indonesianya secara implisitnya artinya HA kita terima, ya enggak? Kalau satu kita tolak, artinya satunya kita terima. Tetapi mohon maaf saja, dalam literatur luar atau bahasa Inggris tidak ada yang namanya accept atau menerima. Selalu dia reject, menolak HO. Yang dibahas itu selalu menolak HO-nya. Jadi ketika dia menolak HO, artinya secara tidak langsung HA. Jadi tidak perlu kita sebutkan, oh HO ditolak, HA diterima. HA-nya itu yang tidak perlu disebutkan, diterimanya itu. Nah, kebanyakan literatur bahasa Indonesia ya seperti itu. Karena dia sudah menyebutkan HO-nya ditolak, maka dia menyebutkan HA diterima. Sepatutnya itu tidak perlu disebutkan HA-nya diterima itu. Karena literatur luar tidak pernah menyebutkan accept atau menerima HA. Tidak pernah. Dia selalu reject HO. Atau tidak dapat menolak HO. Jadi selalu reject HO atau tidak dapat menolak HO. Do not reject. Biasanya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya Bu ya. Oke, saya lanjut dengan modul pelatihan FUS-nya. Tadi baru konsep secara umum saja. Jadi tadi baru konsep secara umum. Kalau Ibu lihat di modulnya ini ada saya pisahkan bagian 1, bagian 2, bagian 3 dengan bagian 4. Jadi bagian 1 itu metode analisis, bagian 2 jenis dataset, bagian 3-nya nanti FUS-nya, bagian 4 bagaimana mendeteksi masalah. Ya, sudah saya bilang, kalau sama FUS ini kan alat, software. Jadi ketika software itu ketika kita rajin menggunakan, ya pasti pandai. Sama dengan bawa mobil, semakin jam terbang kita tinggi, bawa mobil itu semakin mahirlah kita. Nah, tetapi pemahaman dalam memahami rambu-rambu lalu lintas dan awareness kita terhadap pengguna jalan yang lain itu tidak akan sama.
beda. Nah, yang ingin saya tekankan di sini selain penggunaan softwarenya, pemahaman terhadap ilmu statistik atau ekonometrik itu sendiri. Saya lanjut dalam metode analisis. Nah, saya bilang tadi kan statistik itu ilmu yang pada intinya satu, mengumpulkan data. Sudah kita kumpulkan, kita olah. Setelah kita olah, kita sajikan. Setelah kita sajikan, kita tafsirkan. Itu langkah-langkahnya statistik itu. Jadi kita kumpulkan, olah, sajikan, tafsirkan. Sama saya bilang tadi dengan masak. Mau masak, kita ngumpulkan bahan dulu. Setelah bahan terkumpul, kita olah bahan masakan tadi. Setelah bahan masakan tadi diolah atau kita masak, kita letakkan di atas meja untuk disajikan. Setelah disajikan ya kita cicip. Nah, dalam proses cicip tadi, cicip masakan tadi, itulah yang namanya kita tafsirkan. Nah, dalam metode analisis itu ada 3 langkah. Ada 4 langkah kalau saya di sini. Jadi, ada namanya pertama itu kita harus uji data dulu. Sama dengan masak. Masak itu, misal ibu mau masak apa? Misalnya, katakanlah masak soto ya. Soto itu nasional. Makanan nasional, tahu semua ya kan bahan-bahan soto, ada bawangnya, ada jahe, ada segala macam ya enggak? Ada bumbu dapurnya. Betul enggak, Bu? Nah, ketika masak itu, Bu, tadi kan saya sudah bilang, kita ngumpulkan bahan. Sama dengan statistik, kita ngumpulkan bahan. Bahan itu, boleh nggak langsung kita masak? Boleh nggak, Bu? Bahan tadi, sudah dikumpulkan, kita langsung masak. Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Pilih dulu ya, Bu ya. Bersihkan. Oke, selain dibersihkan diapain lagi, Bu? Bahan tadi kalau kita mau masak. Potong-potong. Oke. Nah, ada satu yang ketinggalan, Bu. Bahan tadi contoh, saya mau pakai bawang. Saya pakai bawang misalnya 1/4 kilo. Dalam 1/4 kilo tadi, bahan tadi kemungkinan ada bawangnya yang nggak baik, benar nggak? Katakanlah setengah lembek kah atau agak busuk misalnya. Kalau misalnya saya nggak pilih-pilih, nggak saya pilah-pilah, saya langsung masak, jadi nggak soto saya tadi kalau saya masak? Jadi nggak, Bu? Ya nih, Bu. Iya, jadi. Iya, jadi dulu tapi ya yang penting ya. Tapi nggak enak kemungkinan, betul nggak? Nah, sama dengan statistik, Bu. Jadi kalau datanya jelek, hasil tuh dapat. Jadi seluruh angka yang kita masukkan ke alat software statistik itu dapat hasilnya. Tapi itu tadi jelek hasilnya. Atau bisa saja tidak merepresentasi apa yang mau kita capai. Kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Nah, itulah ilustrasinya ini. Jadi langkah pertama, kalau dalam masak tadi saya harus uji pilah-pilah bahan makanan tadi, yang bahan yang sudah saya kumpulkan. Kalau dalam statistik kita harus uji datanya dulu. Jadi harus uji data. Wajib uji data. Karena kalau nggak diuji ya tadi saya bilang, masak bisa. Tapi ya nggak enak hasilnya. Bawang busuk kita masukin, bumbunya lengkuas sudah nggak bagus kita masukin. Seluruh kita masukin. Ya jadi masakannya, tapi ya nggak eligible untuk dimakan. Nah, sama dengan statistik. Kalau kita melakukan penelitian, data penelitian itu paling penting. Kalau datanya nggak bagus, sudah pasti tujuan penelitian tidak akan tercapai. Nah, dalam statistik atau dalam ekonometrik,
untuk melakukan pengujian, kalau bahan tadi saya ngujinya pakai mata ya, ngelihatnya pakai mata dengan indra manusia lah. Misalnya bawang tadi busuk, saya cium dengan penciuman saya dengan hidung. Yang busuk tadi saya lihat dengan mata saya, alatnya ya. Kalau yang bahan, tapi kalau statistik, data itu mau melihat dia bagus atau enggak, minimal ini harus diuji dua ini. Kalau yang pertama ini nomor 1 ini yang jelas ini normalitasnya harus diuji. Kalau unit root ini tidak terlalu wajib ya, karena itu khusus untuk data time series. Unit root itu, uji unit root itu khusus untuk time series. Tapi kalau uji normalitas data itu wajib semua. Baik datanya time series, datanya cross section, atau datanya data panel. Itu wajib uji normalitas. Sama dengan manusia. Kita kan harus diuji dulu mau ikut misal penerimaan dosen. Harus diuji dulu, benar nggak, normal atau enggak? Betul nggak? Iya, kan ada uji kesehatan mental itu. Kalau kita mau apply NIDN. Nah, sama dengan data, dia harus diuji normal atau enggak data itu. Nah, oke, ini saya masih cerita-cerita, saya belum aplikasi ya. Nanti kita langsung aplikasi menggunakan Fuse. Nah, ini saya cerita dulu. Nah, kalau dia datanya sudah bagus, normal, baru kita boleh olah, masak. Nah, masak itu ada di sini, Bu. Di tahap kedua ini disebut masak. Y sama dengan A plus BX plus E. Ya enggak? Itu kan persamaan regresi yang paling dasar. Ya enggak? Nah, proses masak itu ada di nomor 2 ini. Jadi kalau misalnya kita masak soto, kita kumpulkan bahan. Bahan itu kita uji, ini di langkah 1. Nah, pada saat sudah bahan itu sudah bagus, sudah bersih, itu kita masak kan? Nah, proses masak itu kalau dalam statistik, ini di sini, di model analisis ini. Y sama dengan A plus BX plus E itu. Itulah persamaan regresi. Nah, ini disebut OLS atau nama lainnya dalam bahasa Inggris itu OLS, Ordinary Least Square. Yang ini. Yang Y sama dengan, kan yang akan kita hasilkan kan nanti ini model persamaan regresi terakhirnya. Nah, setelah kita masak, kita kan cicip enggak, benar enggak? Nah, pada saat cicip masakan kita itu bagus atau enggak, atau enak atau enggak, itu di sini diuji model persamaan. Uji model ini di sini ya, itulah ada namanya uji normalitas model, ada namanya uji autokorelasi, ada namanya uji heterokedastisitas, ada namanya uji multikolinearitas. Wajib nggak uji-uji nih? Tergantung kebutuhan. Tapi yang paling penting ini yang nomor 1 ini. Uji normalitas model. Normal atau enggak hasil masakan tadi, enak atau enggak, ya di sini. Nah, terakhir ada namanya uji koefisien. Namanya uji koefisien. Pernah dengar ya? Uji T, uji F. Uji T itu nama lainnya adalah uji koefisien regresi. Kalau uji F itu nama lainnya adalah uji ANOVA. Sebenarnya, kenapa kita panggil uji T, dan uji F? Karena dalam layout printout statistik itu ada tulisan T-nya, F-nya. Maka kita orang Indonesia sering latah. Lihat T kita sebut uji T, lihat F kita sebut F. Padahal itu namanya uji koefisien regresi. Uji F itu adalah ANOVA, Analysis of Variance. Panjangannya adalah Analysis of Variance. Uji F itu. Jadi, jadi ada 4 langkah ini dalam masak.
masak dalam statistik ini. Kalau masak dalam yang kita biasa ngumpulkan, kita pilih-pilih, kita cuci, kita buang yang busuk, kemudian kita masak. Masaknya ada di langkah kedua. Setelah masak kita cicip, cicipnya ada di langkah ketiga. Hipotesisnya di mana kita buktikan? Di sini, pembuktian hipotesis. Di uji koefisien regresi. Nah, saya sekilas kasih tahu ya, maksudnya uji. Kenapa? Iya? Bu, Iya? yang uji tadi Bu ya, Iya. yang ini, yang 1, 2, 3 sampai 4, Iya. itu harus digunakan semua ya? Yang mana? Yang di nomor 3 ini ya? Yang ini? Nomor 3. Iya. Nomor 3. Seharusnya semuanya dipakai. Seharusnya. Nah, Karena kan bisa saja waktu kita cicip makanan, maaf ya, kalau misalnya kita nyicip makanan, pernah nggak misalnya Ibu Selmi pernah makan pindang nggak? Saya tanya Ibu Selmi dulu, pernah makan pindang nggak? Kalau saya sendiri belum. Belum, tapi tahu pindang ya? Nggak usah pindang, tom yam Thailand, pasti tahu ya. Iya. Nah, tom yam Thailand itu kan rasanya asem, pedas, agak asin dikit, ya nggak? Nah, pada saat kita katakanlah kita mau masak tom yam tadi, kemudian kita cicip ya, bagian cicip. Pada saat cicipnya cukup asinnya aja, atau cukup asemnya aja, atau cukup pedasnya aja. Kira-kira ilustrasinya sih begitu. Ketiganya. Nah, harus ketiganya sama dengan uji model tadi. Iya, seharusnya semuanya kita uji biar lengkap. Iya. Nah, itulah yang namanya yang uji-uji tadi. Jadi model yang ini yang masakan kita nih ini Y sama dengan A plus BX. Katakanlah itu tom yamnya. Y sama dengan A plus BX itu katakanlah itu tom yamnya ya. Nah, tom yam itu kita cicipnya di sini rasanya tadi. Diuji normalitas modelnya, diuji autokorelasi, diuji heteronya, diuji multikolinearitasnya. Boleh saja satu, tapi ya kurang pas kayaknya. Kurang lengkap kayak gitu. Nyicip pedesnya aja, asemnya nggak di. Iya. Oke, ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan? Udah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya hanya mau menjelaskan sekilas tentang uji-uji ini. Nanti kalau kita tidak praktek itu nggak kelihatan. Lupa pasti kalau teoritis ini. Jadi saya hanya menjelaskan sekilas teorinya, nanti kita langsung praktek. Nah, saya jelaskan dulu namanya uji normalitas. Nah, normalitas ini untuk melihat ini loh Bu, kalau kita ingat dulu pelajaran statistik, ada maaf, ada yang graf yang hijau ini kelihatan nggak warna hijau ini? Kemudian ada biru, ada merah, ada oranye ya. Yang mana yang normal? Saya tanya. Iya. Warna yang mana yang normal? Yang mana yang kira-kira normal? Yang kuning, orange. Yang orange? Kali Ibu Selmi? Yang mana? Kali Ibu Yani orange ya? Biru. Oke, Ibu Selmi biru, Ibu Yani orange ya? Oke. Kurang tepat, ibu-ibu. Yang merah, yang normal itu yang merah. Kenapa? Kalau yang normal itu dia harus sama. Ini kan ada titik 0, kelihatan ya? Jadi data itu dia harus sama, seimbang antara negatif dengan positifnya. Sisi negatif dengan sisi positifnya harus seimbang. Nah, inilah yang dinamakan normal. Kalau dianya ketinggian, yang biru ini, yang pilihan biru ini namanya tidak normal.
istilah statistiknya disebut leptokurtik, itu namanya. Istilah statistiknya itu disebut pernah dengar nggak namanya ada uji maaf saya lupa ya, ujinya nanti saya ingat-ingat, saya balik dulu. Ini disebut istilahnya yang ketinggian ini yang kurus tinggi yang biru ini disebut leptokurtik. Kalau ini yang oranye ini disebut flatikurtik. Flat, rata. Itu nggak boleh. Yang ketinggian nggak boleh, yang kerataan nggak boleh. Kemudian yang ke kiri ini, yang hijau ini terlalu ke kiri kan? Condong ke kiri ya nggak? Condong ke kiri benar nggak? Negatif semua nggak boleh itu. Atau misalnya dia condongnya ke kanan, ke positif semua, nggak boleh. Nah, istilah yang condong ke kiri atau data condong ke kanan itu disebut skew. Ini bahasanya, bentar ya, saya tuliskan. Saya tuliskan. Kalau yang condong ke kiri, saya hapus dulu. Kalau yang condong ke kiri, tadi, ini garis tengah ya, ini disebut skewness. Ini istilahnya skewness. Ini disebut skewness to the left, ke kiri ya. Kan yang negatif-negatif tadi kan di kiri. Maka dia disebut istilahnya condong itu bahasa Inggrisnya skewness. Condong ke kiri, skewness to the left. Kalau dianya condongnya ke kanan di daerah sini, condongnya ke sini, itu disebut skewness to the right. Right-nya itu yang kanan, bahasa Inggris. Ini skewness to the left. Jadi dia condong ke kiri, satunya condong ke kanan. Kalau yang ketinggian tadi, yang kurus tinggi tadi itu disebut leptokurtik. Kalau yang kerendahan tadi, yang kependekan tadi, nah, ini kedua ini disebut kurtosis, uji kurtosis. Yang tadi, yang skewness tadi itu disebut uji skewness. Oke, Ibu Sarmi, Bu Yeni, ada pertanyaan? Iya, paham. Oke. Nah, jadi hanya sekilas mengenai yang ini tadi. Jadi yang harus ini yang merah ini, artinya data kita normal. Nah, kemudian saya lanjut. Kalau uji unit root itu untuk mengetahui apakah error term itu berkorelasi. Kita kan punya data kan nggak mungkin satu periode, benar nggak? Biasanya kita tuh lebih dari satu periode, beberapa tahun misalnya. Nah, makanya saya bilang uji unit root tadi lebih tepat digunakan untuk datanya kalau datanya time series. Maka kita harus uji unit root. Ada hipotesisnya. Hipotesis ini nanti kita praktekkan. Nah, ini simbol-simbol untuk time series cross section dengan panel. Jadi mulai sekarang kalau kita punya bimbingan mahasiswa, kita harus perhatikan simbol-simbolnya. Kalau penelitian itu menggunakan time series, itu simbolnya T. Time.
Kalau dianya cross section itu simbolnya I, individual bahasa Inggrisnya. Kalau dianya panel maka IT. Jadi kalau misalnya dianya hanya sekedar Y sama dengan A plus BX plus E, itu salah, nggak lengkap, tidak menunjukkan identitasnya. Jadi kalau misalnya dalam penelitian atau dalam paper yang terpublikasi di jurnal ilmiah, kalau kita melihat simbol-simbol ini, kita langsung tahu, oh dia pakai data time series, oh dia pakai data cross section, oh dia pakai data panel. Dia kelihatan dari simbol-simbol ini. Jadi kalau dia time series itu T semua. Kalau cross section dia ada I-nya. Kalau dia panel dia kombinasi I dan T. Jadi YT sama dengan A plus BT plus 1 XT1 plus BT2 XT2 plus dan seterusnya, ini sampai berapa jumlah variabel independen kita. Nah, sekarang saya tanya, pernah ngelihat nggak antara simbol B dengan beta? Apa bedanya? Pernah ngelihat nggak? Masih. Saya buka Word ya. Alpha beta. Iya, pernah kan? Ini kan saya menggunakan simbol A dengan B saja ya. Apa teh? Ntar. Ini kan saya menggunakan A dan B saja. Katakanlah saya Y ini time series katakanlah sama dengan A plus B B T X T plus E T. Ini yang pertama. Kemudian saya menulis seperti ini lagi. Apa beda yang di atas dengan yang di bawah? Apa bedanya? YT sama dengan iya, Yang ada pakai A, alpha. Iya, kira-kira ada beda nggak Bu penggunaannya? Kan ada tuh yang nulisnya pakai A, terus ada yang guna pakai alpha, bener nggak? Ada yang pakai B aja, ada yang pakai beta. Ini yang pakai alpha beta. Yang pakai alpha beta ya, alpha beta. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa dalam statistik inferensial itu ada namanya populasi dan sampel, ya enggak? Ya enggak? Nah, kalau itu penelitiannya untuk populasi, maka simbolnya menggunakan alpha beta atau Yunani, Greek ini, simbol Greek ini. Tapi kalau kita menggunakan sampel, maka ini yang harus kita gunakan. Ini sepele sih, tapi cukup substantif, cukup penting. Jadi ketika kita penelitiannya menggunakan sampel, maka simbolnya itu A dan B. Tetapi ketika kita menggunakan populasi, maka kita menggunakan simbol Greek atau Yunani, alpha dan beta.
Ini sekedar informasi. Saya balik lagi ya. Nah, kemudian setelah uji normalitas itu ada namanya uji autokorelasi. Kalau autokorelasi itu pernah dengar ya, namanya autokorelasi. Korelasi itu hubungan. Jadi uji autokorelasi itu untuk melihat apakah error term E yang ini, yang E yang di belakang ini, yang E ini, itu berhubungan nggak antara satu observasi dengan observasi lainnya. Makanya uji autokorelasi itu lebih untuk data yang time series, yang runtut waktu, yang banyak tahunnya atau banyak periodenya. Karena khawatir antara E yang satu observasi dengan E yang lainnya itu ada korelasi. Itu seharusnya nggak boleh ada korelasi. Nah, makanya hipotesisnya ini seperti ini, nanti kita coba. Saya lanjut, kemudian ada namanya uji heterokedastisitas atau heterokedasticity test. Heterokedastisitas. Ini untuk mengetahui apakah varians dalam model konstan. Varians itu apa sih, Bu? Kalau dalam statistik, penyimpangan. Jadi saya kasih contoh seperti ini, misal. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh seperti ini. Katakanlah kita punya data seperti ini. Nah, kira-kira di sini ada penyimpangan nggak, Bu, datanya? Ada. Yang mana? Yang di atas ini ya? Sama yang di bawah ini ya? Nah, Yang atas dan bawah. Nah, kalau kita tarik, kita kan punya min nanti ya. Punya min ya, kata-kata. Artinya data ini, data yang di sini, itu berada di sekitaran kata-kata, nilai kata-katanya. Bener nggak? Tapi kalau data yang ini, inilah yang disebut variansnya, penyimpangannya. Menyimpang dari seberapa jauh dari nilai kata-katanya. Ya enggak? Nah, yang data seperti ini yang enggak boleh. Variansnya, makanya nilai varians itu yang bagus itu dalam suatu penelitian kita, kalau kita punya data, varians itu harus kecil. Harus seminimal mungkin varians itu, atau konstan. Makanya ada namanya uji heterokedastisitas tadi untuk melihat varians ini. Nah, ilustrasinya, karena variansnya harus konstan. Itulah namanya uji heterokedastisitas. Nah, lain lagi namanya uji multicollinearitas. Multicol, kalau nyebutnya multicollinearity. Untuk melihat apakah variabel independen, kita kan kalau misalnya kita itu regresinya punya variabel X-nya lebih dari 1, kita mau melihat apakah variabel independen itu berkorelasi sama satu sama lain. Contoh tadi, yang ini. Yang ini artinya X-nya lebih dari 1 ya enggak, Bu? Variabel independennya. Nah, dia mau melihat antara X1, X2, dan seterusnya itu berkorelasi atau enggak. Kira-kira boleh enggak, Bu, berkorelasi itu? Halo, Ibu Salmi, Bu Yeni. Iya. Boleh enggak berkorelasi variabel independennya? Kenapa bingung?
Misal seperti ini. Saya gambarkan lagi ya. Masuk ini. Iya, saya gambarkan lagi ya. Saya gambarkan lagi. Bu Fitri, Ya, sambil Ibu nulis ya. iya, Tadi kan yang data hetero kedasitan tadi, ya, tidak boleh ada penyimpangan. iya. Kalau seandainya ada penyimpangan, itu apa yang harus dilakukan, Bu? Nah, sama dengan kita sakit. Kalau kita sakit mesti diobatin ya nggak, Bu? Nanti kita ada cara ngobatinnya nanti. Dikasih tahu cara ngobatinnya. Oh, nanti. Iya, nanti saya kasih tahu cara ngobatinnya. Yang penting kalau kita tahu itu sakit, kita harus obatin, benar nggak? Oh, jadi nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh. Sama tadi, Bu. Ibu masak soto atau masak tom yum tadi. Bumbu tom yumnya itu pakai bawang 1/4 kilo. Ada yang busuk misalnya. Terus ibu masak. Terus ibu cicip lah. Yang uji yang terakhirnya ini ibu cicip katakanlah. Nggak enak. Ya. Terus ibu tetap sajikan dengan suami atau dengan anak. Enggak kan? Artinya kita harus masak lagi. Oh, Seperti itu. Jadi kita harus ulang lagi langkahnya dari awal. Nah, katakanlah kita ini saya balik ke uji yang ini ya. Ini ada variabel katakanlah YT, ini time series A plus BX, B1T, X1T plus B2T, X2T plus B3T, X3T plus ET. Artinya kita punya 3 variabel independen ya. Punya 3 variabel independen ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Yang nggak boleh berkorelasi ialah antara X1, X2, dan X3. Dia nggak boleh berkorelasi, Bu. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang real misalnya. Y-nya misalnya premi asuransi misalnya, asuransi ya. Ada pengaruh nggak tingkat pendapatan terhadap asuransi, premi asuransi? Kira-kira ada nggak, Bu? Tingkat pendapatan itu terhadap asuransi kita? Ada nggak, Bu, pengaruhnya? Pendapatan sama premi asuransi? Ada. Ada, Bu. Semakin tinggi pendapatan biasanya secara umum akan meningkatkan premi asuransi kita, ya enggak? Benar enggak? Premi. Maaf ya kurang R-nya. Y-nya katakanlah asuransi. Kemudian X1-nya katakanlah pendapatan. Pendapatan ya. Nah, biasanya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi asuransi yang kita pilih, bener nggak? Nggak mau lah kita tinggi pendapatan pakai BPJS kelas 3 biasanya, nggak mau ya nggak? Misal, artinya, nah, semakin tinggi, katakanlah kita mau mencari, menganalisis ada nggak pengaruh pendapatan terhadap asuransi yang bersangkutan. Kemudian variabel X2-nya kita mau cari lagi variabel X2. Kira-kira misalnya apa, Bu? Misalnya yang mempengaruhi asuransi. Variabel X2-nya. Halo Ibu Semi. Kesehatan ya. Oke, kesehatan. Kesehatan, saya tulis ya, kesehatan. Oke. Jadi kalau misalnya semakin
artinya ini negatif ya hubungannya. Kalau kesehatan kita bagus, biasanya asuransi kita lebih rendah ya. Kita gunainya kalau masih muda atau usia ya. Bener nggak? Tapi kalau kita tua atau kita banyak sakit, pastilah asuransi kita mau yang paling tinggi ya nggak? Coverannya. Iya. Nah, oke. Ini kira-kira pendapatan dengan kesehatan tingkat kesehatan kita ada korelasi nggak? Pendapatan dengan kesehatan ada korelasi nggak? Secara umum ada ya korelasinya. Ya, ini ada. Biasanya kalau pendapatan kita nih tingkat pendapatannya, income kita bagus, kesehatan kita biasanya bagus ya. Biasanya. Oke, artinya korelasinya mungkin biasa-biasa saja, benar nggak? Nah, yang nggak boleh itu korelasinya tuh kuat. Bagaimana nanti kita mendeteksinya? Nanti kita lihat dari hasil uji korelasinya, nilai R-nya. Kalau dia lebih dari 0,7, itu tinggi artinya korelasinya. Kalau dia masih di bawah 0,7, nanti kita cek ya. Itu masih boleh, acceptable lah, diterima, boleh. Artinya X1 dengan X2 itu tidak ada multicol. Kalau dianya di bawah 0,7. Tapi kalau dianya di atas 0,7, itu artinya ada multikolinearitas. Oke, nah sekarang katakanlah dia tidak ada sekali ya. Kalau saya tambah X3-nya, misalnya saya tambah jabatan. Jabatan ya, misalnya saya tambah variabel X3-nya adalah jabatan. Kira-kira jabatan ini berkorelasi nggak dengan pendapatan? Jabatan. Tidak. Tidak, kalau Bu Selmi. Kalau Bu Yeni, ada korelasi nggak pendapatan dengan jabatan? Berpengaruh. Ada korelasi. Kenapa ada korelasi? Biasanya jabatan itu menunjukkan tingkat pendapatan kita di suatu organisasi. Katakanlah kita top manager, middle manager, atau lower manager. Itu tingkat pendapatan kita akan beda ya nggak? Jadi ketika kita sudah punya variabel pendapatan, kemudian kita tambahkan lagi dengan variabel jabatan, artinya pendapatan dengan jabatan itu kira-kira redundant nggak? Redundant tuh artinya sia-sia maksud saya. Sia-sia. Karena kenapa? Artinya itu adalah variabel yang tidak perlu. Karena biasanya kedua itu sudah mengindikasikan. Jadi ketika jabatannya tinggi, pendapatannya biasanya tinggi. Jadi cukup satu saja. Nah, yang seperti ini, variabel seperti inilah yang disebut kadang-kadang multicol, ada korelasi yang tinggi. Nah, makanya ketika kita mau mendeteksi multikolinearitas itu cara mendeteksinya adalah menggunakan logika. Kedua, menggunakan teori sebelumnya. Kalau logika kita, sudah pendapatannya tinggi, pasti pendapatan tinggi, artinya ini adalah variabel yang tidak perlu. Kemudian kita pakai teori. Nah, terakhir sekali ya kita pakai uji tadi, pakai uji multikolinearitas. Nanti ada angkanya keluar. Bisa terlihat. Oke, ada pertanyaan Ibu? Bu Yeni, Bu Selmi? Saya mau bertanya untuk Boleh. uji korelasi antara variabel-variabel Iya. ini. Jadi memang harus diutamakan menggunakan logika. Iya. Baru yang kedua menggunakan referensi. Iya. Ketiga baru uji korelasi. Iya, uji korelasinya. Begini, kenapa saya bilang ini, saya sendiri ya Bu ya yang bilang menggunakan logika, karena kalau di buku-buku nggak ada yang bilang menggunakan logika. Karena kenapa? Yang mau meneliti kan kita. Yang membangun variabel-variabel ini adalah kita, betul nggak? Iya. Artinya harus kita yang berpikir, variabel-variabel apa yang mau kita bangun?
dalam suatu persamaan regresi itu. Misal saya pengen mengetahui ada tidak pengaruh misalnya mata kuliah kewirausahaan misal terhadap motivasi berbisnis mahasiswa misal. Saya pengen mengetahui ada tidak pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap motivasi berbisnis mahasiswa. Artinya motivasi berbisnis variabel Y ya. Mata kuliah kewirausahaan adalah variabel X. Betul nggak? Oke. Nah, kemudian saya mau nambahkan lagi variabel X-nya. Apalagi sih yang mempengaruhi motivasi berbisnis selain mata kuliah kewirausahaan di kampus? Misal, saya menambahkan variabel pekerjaan orang tua misal. Ada nggak pekerjaan orang tua dengan mata kuliah kewirausahaan korelasinya? Nggak ada kan? Secara logika bener nggak? Iya. Kenapa saya menambahkan pekerjaan orang tua? Mungkin saja pekerjaan orang tuanya sudah berwirausaha. Nah, makanya ketika kita membangun variabel itu, kita yang menentukan mau kemana sih arahnya ini. Artinya kita sendiri akan tahu apakah variabel-variabel yang kita bangun tadi berkorelasi atau tidak. Boleh, korelasi itu boleh, tetapi tidak boleh yang terlalu tinggi. Kalau secara matematis, itu yang paling tinggi adalah 1, positif 1, atau minus 1 korelasi itu. Ya enggak? Kalau korelasinya positif, positif 1. Korelasinya negatif, negatif 1. Paling tinggi. Jadi, itu kira-kira ilustrasinya. Jadi, ketika kita membangun variabel penelitian, si peneliti tahu mau kemana arahnya. Apa sih yang mau dicari? Makanya saya bilang logika itu yang paling penting pertamanya, nanti baru kita merujuk kepada referensi. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Oke, nanti yang seperti ini nanti kita kan ada sesi yang lain di hari yang lain, nanti kita bisa ulang-ulang. Kalau ada yang belum jelas, iya. Kemudian saya lanjut jenis data tadi sudah saya jelaskan. Data ada 3 berdasarkan analisis statistik. Data itu ada 3, data time series, data cross section, dengan data panel. Data itu menurut bentuk waktu ada 2, data kuantitatif dengan kualitatif. Kenapa saya bilang menurut bentuk? Ya, 1 angka, 1 non angka. Yang kualitatif non angka, kuantitatif angka, maka dia diklasifikasi sebagai data berdasarkan bentuk. Kalau data berdasarkan tujuan statistik, maka dia dibagi menjadi 3, data time series, data cross section, dengan data panel. Kenapa disebut data berdasarkan tujuan analisis statistik? Karena beda nanti. Pada saat kita memasukkan ke dalam software statistik ini akan beda. Bisa semua kita gunakan SPSS, tapi hasilnya ya begitu. Contoh, saya mau buat martabak manis ya. Ada panggangannya kan, martabak manis itu yang kalau orang jual itu kan beda ya. Kalau saya pakai teflon, ya jadi juga martabak manisnya, tapi tidak akan sama persis dengan orang jual martabak manis yang di gerobak itu. Beda loh. Sama dengan ini. Angka yang kita masukkan, kalau misalnya dia data time series, data cross section, saya menggunakan alat software yang tidak tepat, memang keluar angkanya, tapi dia tidak cocok atau tidak sesuai. Itu yang ini. Ini nanti bisa dilihat dan bisa ditanya-tanya sama saya. Saya izin ke WC dulu sebelum kita mulai aplikasi ya Bu ya, masuk ke Evius. Saya izin ke WC sebentar ya Bu. Break dulu ya. Kalau mau minum 5 menit.
Iya. Kita minum dulu. Atau mau ke WC ya. Karena kita sudah ini langsung ke Fuse-nya. Nanti Ibu buka simbol Fuse ini, kelihatan ya masih di layar saya. Ada Fuse ini, itu kita buka. Buka, nanti kita langsung mulai Fuse ini. Setelah break ini. Nah, buka dulu Fuse-nya, siapkan Fuse-nya, ini tutup. Nah, ini tampilan Fuse-nya. Saya ke WC sebentar.